Apa kabar mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Ketua DPR RI Setia Novanto berharap kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan persaudaraan antara bangsa Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam memerangi tindakan terorisme demi terciptanya perdamaian dunia. Ketua DPR RI Setia Novanto berharap dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dapat meningkatkan hubungan persaudaraan Indonesia dan Arab Saudi untuk memerangi tindakan terorisme demi terciptanya perdamaian dunia. Dalam pidato menyambut kedatangan Raja Salman di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, kedatangan Raja Salman ke Indonesia mengulang sejarah 47 tahun yang lalu, di mana pendahulunya yaitu Raja Faisal menyampaikan pidato kehormatan di ruang gedung DPR, gotong royong di Senayan, Jakarta. Seluruh rakyat Indonesia, Sri Baginda akan menambah lagi kota lagi untuk umat Islam. Kunjungan yang sangat bersejarah ini mempunyai arti penting bagi persahabatan kedua negara. Ketua DPR RI Setia Novanto juga menyampaikan harapan kepada Raja Penjaga dua kota suci umat Islam agar kuota haji Indonesia tahun 2017 ini dapat bertambah dari 220.000 jamaah. Ketua DPR RI Setia Novanto menambahkan, DPR mengapresiasi dan mendukung penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, hubungan persaudaraan Indonesia-Arab Saudi sudah terjalin sejak lama, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat mengganggunya. Hal ini juga sesuai pernyataan yang pernah disampaikan Raja Arab sebelumnya. Kalimat bertuah yang disampaikan Yang Mulia almarhum Raja Faisal di hadapan sidang istimewa DPR Gotong Royong 47 tahun yang lalu, yaitu barang siapa yang ingin mengingkari hubungan yang istimewa antara Indonesia dan Saudi Arabia sama dengan mengingkari matahari di siang hari. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dalam negeri dari Arab Saudi yang selama ini masih minim. Kunjungan Raja Arab Saudi tersebut dinilai akan mendongkrak kinerja investasi ekonomi, terutama di sektor energi dan migas. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berharap kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia dapat memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan investasi dari Arab Saudi yang selama ini masih minim, Agus Hermanto juga berharap kunjungan Raja Arab Saudi akan mendongkrak kinerja investasi ekonomi, terutama sektor energi dan migas. Ditemui usai menerima kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz di Gedung Nusantara, Agus Hermanto menyatakan kunjungan Raja Arab Saudi diharapkan dapat dijadikan momentum perbaikan hubungan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Agus mengatakan, pemerintah harus dapat menangkap peluang investasi dengan menarik dana lebih banyak dari Arab Saudi, mengingat keadaan Raja Perdagangan Indonesia yang sempat terpuruk sehingga diperlukan adanya usaha perbaikan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan kita ketahui dari pidato Raja Arab Saudi juga memberikan kepastian bagi kita, terutama tadi disampaikan masalah pemberantasan terorisme, kemudian kita juga ingin menaikkan investasi dan juga perbaikan kedua belah negara di seluruh bidang. Kita ketahui bahwa neraca perdagangan kita sekarang ini agak turun, kita harus digenjot kembali. Dan kedua negara sudah bersepakat untuk menaikkan itu seluruhnya karena memang juga merupakan kebutuhan kita bersama. Lebih lanjut, Agus menambahkan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam memiliki potensi yang besar sebagai modal untuk mewujudkan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi di sektor migas. Agus Hermanto mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama antara Pertamina dengan Aramco guna mengembangkan program-program master plan dari Pertamina. Saat ini memang sudah ada tapi ingin ditingkatkan kembali karena memang kita sangat membutuhkan energi tersebut, terutama migas dalam hal ini, dan investasi juga sangat penting bagi kita seluruhnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 3 DPR RI meminta Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki Polda Lampung agar dapat maksimal menjalankan fungsi penegakan hukum, mengingat Provinsi Lampung merupakan wilayah penopang antara Sumatera dan Jakarta. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung guna melakukan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum di wilayah kepolisian daerah Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Rombongannya dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 Benika Harman melakukan diskusi dan menggali informasi terkait permasalahan dan kendala dalam melakukan tugas penanganan penegakan hukum pasca berubahnya Polda Lampung dari tipe B menjadi tipe A. Benika Harman menilai fasilitas Polda Lampung masih belum memadai sebagai Polda yang bertipe A. Menurutnya, perlu ada pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun penambahan personil atau SDM agar proses penegakan hukum di Provinsi Lampung dapat maksimal. Mengingat Lampung merupakan wilayah penopang antara Sumatera dan Jakarta, serta tingginya tingkat kriminalitas dan penyelundupan narkotika. Daerah semacam surga lah untuk pandang narkoba karena itu tadi kita meminta supaya Kepala BNNP dan Kapolda di sini bekerja kolaborasi untuk sama-sama meningkatkan pencegahan dan pengawasan lalu lintas narkoba ini ya. Ini penting kerjasama pencegahan, pengawasan dan penindakan untuk bisa menekan masalah peredaran narkoba di sini. Anggota Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin mengatakan, Komisi 3 DPR RI dan Kapolri perlu segera dapat memperjuangkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Polda Lampung. Aziz berpendapat, proses penegakan hukum dapat berjalan maksimal jika sarana dan prasarana serta SDM cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Permasalahan-permasalahan baik narkoba merupakan pintu sebelum masuk ke Jakarta dengan peningkatan tipe B menjadi tipe A tentu harus diiringi dengan sarana prasarana. Baik dari sisi kuantitas, kemudian sarana prasarana dari tipe A ini harus segera dipenuhi. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, dari BNNP juga untuk bisa peningkatan sarana prasarana dalam menunjang untuk lebih efisien dan efektifnya daripada pelayanan masyarakat. Ya. Dari Provinsi Lampung, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.